tugas analisis biologi kita mau tentang apa? Gimana kalau tentang asap pabrik aja? Soalnya biasanya kan pabrik itu ada di lingkungan masyarakat ya. Jadi asapnya tuh suka mencemari gak sih? Sama kadang airnya juga gak sih? Jadi bisa kita analisis kan? Setuju. Kita mau nyari tahu lewat mana? Kita cari lewat berita aja yuk, kita analisis. Kayaknya waktu itu aku pernah lihat dari itu. Boleh. Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi yang tentunya akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Anda bersama saya, Syafi Sabila, Dan saya Ayasa Takia. inilah Oktagram News Update. Zat-zat polutan seperti hidrokarbon dan karbon monoksida yang terkandung dalam asap pabrik kerap membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Sebagaimana keluhan dari masyarakat yang tinggal di lingkungan dekat pabrik. Sementara itu, sudah ada teman kami yang akan mewawancarai para penduduk yang lingkungan tempat tinggalnya terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Di sana telah ada Aska Fahri dan Ashifa Fadila yang berada di satu lokasi yang sama. Dan juga nanti akan ada Kalista Nindya yang berada di lokasi berbeda. Kita ke Aska dan Ashifa terlebih dahulu. Aska, Ashifa, bagaimana pendapat warga di lingkungan sana? Selamat sore, saya Ashifa. Saya Aska Fahri. Kali ini saya berada di kawasan yang tercemar oleh limbah pabrik. Di sini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang terkena dampak dari polusi pabrik. Di sini saya bersama Saya dengan Bapak Hermawan, salah satu warga di Komplek Manggar Rahayu. Nama saya Aquila. Saya merupakan salah satu warga yang terkena dampak dari pabrik kue tersebut. apakah ada perubahan lingkungan atau polusi yang Bapak rasakan di lingkungan ini? Beberapa tahun terakhir ini kami sebagai warga merasakan dampak daripada polusi daripada pabrik. Tiap jam setengah 5 sampai jam 5 sore, polusinya tuh bau ya, udaranya itu bau. Ini bau bakar ya, dan ini memang harus diantisipasi. Setidaknya ada etikat baik daripada perusahaan pabrik atau pabrik. Penyebab dari polusi tersebut gimana Pak? Ya dari pabrik kue yang berada tidak jauh dari komplek ini. Bisa jadi ini pabrik ini tidak mempertimbangkan dampak sosialnya. Pabrik ini harusnya mempertimbangkan AMDAL, artinya analisis mengenai dampak lingkungan. Karena seyogianya kalau pabrik atau perusahaan itu memberikan dampak sosial yang lebih baik ke warga sekitar. Apakah ada upaya yang sudah dilakukan? Sebetulnya kami selaku warga sudah menyampaikan kepada, ya mungkin kalau di atas kami ada RT, ada RW. Tinggal di komplek ini belum ada sih dari RT gitu, belum ada. Ya mungkin di atasnya ada kebijakan-kebijakan yang levelnya mungkin lewat dinas perizinan atau apa yang memang berhubungan langsung dengan pabrik. Harapan kedepannya terhadap polusi di lingkungan ini apa ya? Harapan saya sih semoga cepat ada solusinya aja ya dari RT maupun RW komplek ini. Jadi pinginnya adem aja, artinya tidak merasakan dampak bau bakar yang menyengat. Oke, terima kasih kepada Bapak. Sekian mungkin ya. Ya. Terima kasih. Bisa dilihat di belakang saya sudah banyak banget pabrik yang jaraknya hanya sekitar 700 meter dari pemukiman warga. Dan kebetulan saya juga sudah cek pemukiman warganya cukup padat, sehingga asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di sini dapat mengganggu kenyamanan warga. Karena banyaknya pabrik di lingkungan permukiman warga, tentunya jumlah limbah yang dikeluarkan ke dalam lingkungan warga akan lebih berbahaya lagi. Salah satunya adalah sungai yang tercemar oleh limbah di sini, sehingga airnya memiliki endapan limbah di dalamnya, warna yang keruh, buih-buih dalam air, dan bau yang tidak sedap juga akan mempengaruhi pH air. Baik, terima kasih Aska dan Ashifa. Selanjutnya kami akan berpindah ke lokasi yang selanjutnya. Di sana juga sudah ada rekan kami Kalista. Kalista, bagaimana dengan situasi di sana?
Baik, dengan saya Kalista Nindya Lestari di sini. Nah, sekarang ini saya sudah berada di salah satu rumah warga yang terletak di dekat pabrik di sini. Nah, di sini saya akan ditemani bersama dengan saya Saiful Hamdi. Baik, Bapak Saiful Hamdi, kira-kira selama Bapak tinggal di sini, apakah pernah merasakan polusi udara semacamnya? Waktu itu pernah sih, karena pernah merasakan polusi udara. Kira-kira polusi tersebut disebabkan oleh apa nih, Pak? Waktu itu karena lokasi rumah saya bersebelahan dengan posisi pabrik, dan kejadiannya ketika cerobong asap dari hasil pembuangan limbah pabrik itu mengalami kebocoran itu. Jadi debu-debunya itu masuk ke rumah warga sekitarnya. Kira-kira dari masyarakat setempat ini sendiri, apakah sudah ada upaya yang dilakukan? Waktu itu sih alhamdulillah dari masyarakat sekitar akhirnya mendatangi pihak pabrik, ketemu dengan manajemennya untuk mengevaluasi atau mengganti gitu kan cerobong asapnya yang rusak itu, yang bolong. Baik, kalau gitu apa harapan Bapak untuk polusi di lingkungan ke depannya? Saya berharap sih tidak ada lagi ya polusi udara yang disebabkan baik dari penyebabnya oleh pabrik ataupun masyarakat sekitar gitu. Jadi ya kita sama-sama lah membangun lingkungan yang lebih sehat. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu saya kembalikan kepada presenter. Halo pemirsa, saya Resya. Di sini saya sudah berada di belakang pabrik yang jaraknya cukup dekat dengan pemukiman warga. Bisa dilihat, di sini merupakan pemukiman warga yang cukup padat. Bisa pemirsa bayangkan, ketika pabrik beroperasi, asap-asap yang keluar itu sangat memungkinkan untuk dihirup oleh warga setempat. Di sana ada beberapa cerobong asap yang dapat kita lihat, dan cerobong tersebut telah menghitam. Maka dapat disimpulkan bahwa pabrik perlu menggunakan filter untuk mengurangi zat berbahaya yang terkandung di dalam asap. Oke, baik, terima kasih Kalista. Jadi, dari yang telah kita dengarkan, ternyata masih banyak nih warga yang mengeluh terhadap dampak asap pabrik yang dihasilkan. Sebagaimana seharusnya hal ini menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak-pihak perusahaan untuk menanggulangi akibat yang dapat ditimbulkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Oktragam News hari ini. Saya Sofi Sabila dan saya Ayasa Takia, mewakili anggota kelompok yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Guys, jadi limbah yang dihasilkan pabrik itu banyak ya. Ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Sebenarnya ada limbah lain sih, cuman yang berhubungan kayaknya cuma 3 itu nggak sih? Oh, limbah gas itu asap. Terus limbah padat dan cair itu di air kan? Iya, benar. Oh, aku juga ada nemu nih. Katanya asap pabrik tuh mengandung banyak zat berbahaya loh. Katanya ada karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Bahkan ketika terpapar dengan air hujan, senyawa-senyawa ini dapat bereaksi dan membentuk senyawa lain yang lebih berbahaya, seperti asam sulfat dan asam nitrat. Dampak ini dapat menyebabkan pencemaran air dan berpotensi membahayakan ekosistem akuatik. Ih, serem banget ya. Nah, itu sendiri kan limbah gas yang bisa jadi limbah cair. Kalau dari limbah cair itu sendiri biasanya berjenis berupa sisa pewarna pakaian cair, limbah tempe dan tahu, kandungan besi pada air, sisa pengawet cair, sisa cair untuk pelumas mesin-mesin industri, sisa air dari pengolahan bahan makanan, kebocoran minyak di laut, dan sisa buangan bahan kimia lainnya. Oh, jadi bisa berhubungan ya? Emang kenapa sama zat-zat itu? Biasanya kalau dari limbah pada atau cair yang ada di sungai, kualitas airnya tuh yang tadinya jernih, nggak bau, nggak bisa minum.
berbahaya yang ada di asap pabrik itu bisa menyebabkan pernapasan jadi terganggu, mengganggu jalannya oksigen yang ada di dalam darah, memicu keguguran, autisme, sampai mengganggu sistem kekebalan tubuh loh. Bahaya banget kan? Sekarang udah tahu akibatnya nih. Sekarang kita cari tahu gak sih cara penanggulangannya? Yuk. Metode dan proses pembuangan limbah cair sangat beragam. Limbah dengan tingkat kontaminan yang berbeda mungkin memerlukan metode pengolahan yang berbeda. Pembuangan limbah cair umumnya dibagi menjadi 3 area, primer, sekunder, dan tersier. Pada pengolahan air limbah primer, limbah akan mengalami proses screening, pretreatment, sedimentasi, dan flotasi. Sedangkan pengolahan air limbah sekunder menggunakan mikroorganisme yang dapat menguraikan bahan organik. Ada 3 metode pengolahan limbah ini, metode trickle filter, metode lumpur aktif, dan metode kolam pengolahan. Selain itu, setelah pengolahan limbah primer dan sekunder, pengolahan air limbah tersier dilakukan jika masih ada zat berbahaya di dalam air limbah. Contoh, metode pengolahan tersier adalah metode saringan pasir, microstaining, vakum filter, penyerapan dengan karbon aktif, dan lainnya. Pembuangan limbah padat pabrik meliputi open landfill, sanitary landfill. Limbah ditumpuk dalam lubang yang ditutup dengan lapisan tanah liat dan lembaran plastik. Insinerasi, pembakaran limbah di insinerator. Pembuangan limbah padat dan cair dapat dilakukan memulai pengomposan dan daur ulang. Metode daur ulang dapat mengubah limbah padat menjadi sesuatu yang berguna. Namun pengolahan limbah padat bervariasi menurut industri. Untuk menangani limbah gas, caranya dengan mengurangi emisi gas beracunnya terlebih dahulu, melalui proses desulfurisasi dengan memakai filter basah. Industri juga bisa beralih dengan memakai bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain itu, metode lainnya untuk pengolahan limbah gas adalah dengan fase gas, agar gas yang dibuang nanti tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Sementara untuk metode fase padat, memakai adsorben semacam arang aktif yang dapat menyerap bau tidak sedap dari limbah gas. Lalu, kita juga dapat menggunakan hasil inovasi teknologi yang dibuat oleh mahasiswa Indonesia untuk mengurangi gas beracun, yaitu alat pengurai emisi gas berbahaya atau disebut catalytic converter. Cara kerjanya, katalisnya dibuat, lalu diuji di reaktor yang sudah dimiliki Mas Rujito. Dampaknya bagi lingkungan, gas-gas beracun tadi bisa dihilangkan menjadi gas-gas yang lebih aman untuk udara di lingkungan sekitar kita. Mendukung program pemerintah mengenai penanggulangan limbah pabrik. Menegakkan hukum mengenai pembuangan limbah pabrik. Jika saya mempunyai pabrik di masa depan, akan saya pastikan pabrik saya menanggulangi limbahnya dengan baik. Mencari alternatif dari bahan industri yang dapat menghasilkan limbah berbahaya. Akan mengajak masyarakat untuk memperhatikan limbah-limbah dari industri pabrik melalui media sosial. Menjaga kebersihan pabrik. Membuat penyaringan limbah gas. Ayo bersama-sama